Shalom, keluarga besar SLBA Bartimius Manado, Ibu Kepala Sekolah, Ibu Mas Takareda MPD, Wakil Kepala Sekolah Bapak Simon Tunas SPD, staf guru, para orang tua murid, serta anak didik SLBA Bartimius yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini akan kita segera melakukan ibadah, dan perlu diketahui ibadah akan dipimpin oleh Bapak Jufri Rondono SPD. Waktu dan kesempatan kami berikan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat kidung pujian yang berkata, "Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar." Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya ku punya jemaat, sehingga dibilang putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah hikmat dunia, bergema, bergema, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Kita habiskan ibadah kita di pagi hari ini. Ibadah persekutuan keluarga besar SLBA Bartimius Manado tertabislah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketiganya yang esa. Jadi sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita angkat pujian lagi yang berkata, "Bila kulihat bintang gemerlapan." Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gururing ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Dipersilakan untuk duduk kembali. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa kepadanya. Di semua aktivitas kita mungkin banyak hal yang kita lakukan baik secara tidak kita sengaja ataupun disengaja,
baik segi perkataan, sikap atau perilaku yang kita lakukan di hari-hari yang kita lewati dalam beraktivitas menurut profesi kita masing-masing. Kita angkat satu pujian, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Mari berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami menghadap Engkau, mengaku setiap dosa, pelanggaran yang kami lakukan di hari-hari yang kami lewati saat beraktivitas ataupun di mana kami ya Tuhan, baik perkataan kami, sikap kami atau perilaku kami ya Tuhan, yang kami lakukan baik secara tidak sengaja atau kami sengaja. Ampuni kami ya Tuhan, biarlah di hari-hari selanjutnya kami tidak melakukan lagi. Kami jauh dari hal itu. Oleh karena Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas kami, dan kami senantiasa hidup dalam kasih-Mu, dan kami senantiasa juga berkenan di hadapan-Mu, oleh karena dengan ketaatan kami kepadamu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Kita akan berdoa. Sebelum itu kita akan angkat satu pujian yang berkata, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan dalam hati, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari isi firman Tuhan. Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas kami, agar apa yang kami sama-sama dengar, kami pelajari, lebih gampang kami mengerti, dan lebih gampang kami akan mempraktikkan dalam aktivitas kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang berkuasa atas kami, agar firman itu hadir, tertanam dalam hati dan pikiran kami. Bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi pembacaan kita di pagi hari ini di persekutuan ibadah kita, ibadah bersama keluarga besar SLBA Bartemius Manado, dalam kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu surat Yohanes yang pertama. Kita akan baca pada pasal 1. Kita baca mulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Kesaksian Rasul tentang Firman Hidup. Beginilah isinya.
apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga. Kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Kita tidak ada berbuat dosa. Maka kita membuat dia menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di antara kita. Sampai jauh pembacaan kita di pagi hari ini, yang dikatakan berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita di setiap hari. Amin.
sebagai umat yang percaya, kita bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini kita boleh diberikan kesempatan untuk beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Menjadi satu anugerah yang sangat luar biasa yang boleh kita rasakan oleh karena Tuhan hadirkan bagi kita sebagai umat yang percaya. Ini juga merupakan sebagai salah satu awal dalam langkah aktivitas kita di sepanjang hari ini. Karena itu menjadi satu keharusan bagi kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dimanapun kita pergi dan berada, oleh karena ketaatan kita, kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Firman Tuhan yang sudah kita sama-sama dengar di pagi hari ini menceritakan bagaimana Rasul Yohanes menyatakan atau menyaksikan apa yang sudah ia lihat. Ya. Karena memang pada zamannya Yesus hadir di dunia. Dia menyatakan berbagai kesaksian-kesaksian yang memang menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan. Dan memang menjadi satu kewajiban bagi saksi Kristus yang memang sudah ditentukan untuk menyaksikan itu, untuk ditulis. Ya. Makanya kan sampai kita memiliki atau memegang Alkitab seperti sekarang ya. Karena memang itulah yang kita baca sekarang, yang ditulis oleh orang-orang yang memang sudah dipercayakan, yang sudah diilhamkan oleh Tuhan tentang apa yang harus mereka tulis supaya kita yang secara turun-temurun sesudah mereka tetap membaca itu dan menyaksikan perihal itu. Bahkan apa yang sudah menjadi kesaksian di Alkitab sudah ada juga beberapa yang memang dibuat dalam bentuk film. Ini sebagai satu tujuan ya, supaya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat meskipun dalam bentuk film yang sudah dijelaskan sesuai dengan isi dari Alkitab, itu lebih gampang kita mengerti apa yang kita baca, apa yang kita lihat melalui film. Dan kita akan tahu bagaimana peristiwa sesungguhnya saat Yesus hadir di dunia selama 33 tahun. Banyak tanda-tanda mujizat yang dia nyatakan di zamannya itu pada saat dia di dunia kepada orang-orang yang memang dia jumpai. Ya meskipun di pihak lain ya memang banyak orang-orang yang juga memang tidak menghendaki kehadiran Kristus di kebersamaan mereka pada zamannya. Tapi itulah yang namanya sudah dinubuatkan. Ribuan atau 700-an tahun sebelum itu, apa yang harus Tuhan Yesus lakukan, ya memang dalam intinya adalah firman Tuhan itu harus disampaikan. Ya sudah dimulai oleh Yesus Kristus dan pengikutnya gitu ya. Dalam arti supaya firman yang disampaikan itu boleh sampai ke semua orang secara pribadi langsung. Kalau sekarang sudah memudahkan untuk menyampaikan, sudah menggunakan televisi, sudah menggunakan radio, sudah menggunakan media-media online lainnya dalam bentuk artikel, tulisan, dalam bentuk video juga, dalam bentuk rekaman audio,
sekarang so ada apa DVD, flash dan sebagainya. Jadi penyampaian firman itu kepada semua orang itu lebih gampang kita dapatkan dan lebih gampang juga kita dengar. Mempercepat apa yang menjadi maksud tujuan dari firman Tuhan supaya boleh sampai secara cepat kepada kita. Tinggal bagaimana kita menerimanya, menyambutnya dengan penuh hati yang terbuka. Karena di sana menjelaskan tentang kesaksian penyataan Tuhan kepada kita sebagai manusia. Apa yang harus kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita di setiap hari. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kalau kita refleksikan dalam aktivitas kehidupan kita setiap hari, ya. Di pekerjaan kita, di rumah kita, ya. Apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan dari firman-Nya, itulah yang harus kita lakukan dalam aktivitas kehidupan kita di setiap hari, ya. Kita pelajari itu dengan hati yang sungguh. Janganlah kita salah mempersepsi apa yang ada di dalam isi firman Tuhan itu, sehingga kalau kita salah akhirnya kan jadi salah apa yang Tuhan lakukan, karena firman itu adalah maha benar, ya, meskipun di sekitar kita banyak yang salah menggunakan, ya, apa yang menjadi maksud firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan ini sebagai pedoman dalam aktivitas kehidupan kita. Kita yang belajar secara pribadi, ya, langsung dengan Tuhan, supaya tidak akan terpengaruh dengan doktrin-doktrin yang ada di sekitar kita. Banyak doktrin yang sampai menyesatkan kita. Makanya dari itu, jadikanlah firman Tuhan sebagai landasan dari apa yang sudah kita pelajari, apa yang sudah kita pahami. Itulah yang terus kita lakukan, dan itu akan menjadi satu modal, satu bekal sampai akhir hayat kita, tanpa dipengaruhi dengan hal apapun yang ada di sekitar kita, ya. Baca Alkitab. Kalau yang disabilitas netra, ada Alkitab Braille di perpustakaan di sini ada, ya, ada Alkitab Braille-nya. Saya menggunakan Alkitab ini, atau sudah ada Alkitab dalam bentuk digital, ya, yang punya HP Android sudah pasti menginstal hal itu, ya, supaya lebih lebih gampang untuk kita mendengarkannya dan mempraktikkan dalam aktivitas kehidupan kita dimanapun kita pergi dan berada. Oleh Sinodo Gemim juga, ya, membuat satu aplikasi yaitu Dodoku Gemim, dan di sana menyajikan berbagai bentuk firman Tuhan dalam bentuk RHK, dalam bentuk MTPJ, ada juga Alkitab audio. Di situ boleh juga kita untuk memiliki aplikasi tersebut, supaya lebih ini kita untuk belajar firman Tuhan juga di situ gampang juga untuk kita mempelajari dan kita memahami, gitu ya. Semoga dengan firman Tuhan kita di pagi hari ini selalu bermanfaat bagi kita, dan kita jadikan satu pedoman dalam aktivitas kehidupan kita di setiap hari. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita akan masuk dalam doa umum, doa syukur. Kita akhiri juga dengan doa Bapa kami. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga sudah belajar dari firman-Mu yang merupakan sebagai pedoman dalam aktivitas kehidupan kami dimanapun kami pergi dan berada. Menjadi sukacita yang sangat besar bagi kami. Waktu yang sangat luar biasa dinyatakan bagi kami untuk bersekutu, beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Firman yang sangat indah yang sudah disampaikan bagi kami, mengajarkan bagaimana kami sebagai umat-Mu yang percaya terhadap Engkau,
dan selalu mengakui Engkau sebagai sumber berkat ya Tuhan, di bumi dan di surga. Ibadah sudah berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang menyertai. Ini yang harus kami syukuri. Lewat satu persekutuan ibadah yang diadakan di pagi hari ini, kami berdoa untuk semua program yang dilaksanakan oleh sekolah di tempat ini. Kau campur tangan, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Demikian kegiatan belajar mengajar kami di minggu yang berjalan ini. Sertai kami semua, agar apa yang kami laksanakan itu sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pemberian diri kami, dengan pengabdian, ini harus kami wujudkan di semua aktivitas kami sebagai guru di sekolah luar biasa Bartimius Manado. Siswa yang kami didik, yang pada akhirnya akan mandiri, dan itu akan membuat masa depan mereka jadi cerah. Terpujilah namanya Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua kami, mulai dari kepala sekolah, guru-guru, peserta didik dan orang tua, bersama-sama dengan kami. Kebersamaan kami selalu ada, oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Tuntun kami semua, agar kami dapat menjalankan lembaga ini dengan ungkapan syukur, berdasarkan pengajaran-Mu. Untuk bangsa dan negara, kami selalu berdoa ya Tuhan, kokohkanlah terus kami. Biarlah kami tetap ada dan mengakui negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebagai negara yang sangat berharga bagi kami. Jikalau ada yang ingin memecah belah negara kami, biarlah Kau jauhkan pada kami perihal tersebut ya Tuhan, dan sadarkan mereka terhadap apa yang mereka lakukan terhadap bangsa dan negara kami. Berkati kami semua ya Tuhan. Kami sudah beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih jauh, ampunilah segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami, yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri untuk mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Dan sebelum kita terima berkat, kita angkat pujian yang berkata, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu, agar tidak tersesat. Akan jauhlah seteru, bila Kau tetap dekat. Arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku kita terima berkat. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, serta perlindungan daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan daripada Roh Kudus menyertai
kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian ibadah kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Puji Tuhan, ibadah pada pagi hari ini telah selesai dengan segala baik. Pada Bapak Jufri Ronondungu, atas nama warga besar SLBA Bartemius, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih atas menjadi kadim pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan selalu menyertai Bapak Jufri di dalam menjalankan tugas, pekerjaan, dan pelayanan dimanapun Bapak berada. Dan kepada kita semua yang hadir, kami menyampaikan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan menyertai kita semua. Shalom.